Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Gunawan dengan NPM 20111110344308 Prodi Manajemen kelas malam. Di sini saya akan membahas materi tentang konflik dan stres kerja. Oke, langsung saja kita membahas tentang definisi konflik dan stres kerja. Konflik kerja. Konflik biasanya timbul dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Konflik biasanya timbul akibat adanya pandangan berbeda yang berpotensi menimbulkan gesekan dan sakit hati. Konflik ini tak terkecuali terjadi di tempat kerja, di mana adanya ketergantungan dan interaksi antar individu dalam melaksanakan tugas. Artinya, konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam perusahaan, namun dapat diselesaikan dan diredakan agar tidak mengganggu jalannya perusahaan. Stres kerja. Sedangkan stres kerja merupakan suatu kondisi di mana tekanan, beban, konflik, keletihan, panik, kecemasan, kemurungan, dan hilangnya daya seorang karyawan. Stres kerja dapat menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang akan memengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi dari karyawan tersebut. Konflik memang bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk konflik dalam keuangan. Dapat diambil kesimpulan bahwa stres kerja dan konflik kerja karyawan dapat berpengaruh pada kinerja karyawan. Padahal kinerja karyawan merupakan hal yang penting dalam pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik dan stres kerja. Jenis-jenis konflik kerja menurut Gaul. Konflik dapat dibedakan menjadi 6, yakni sebagai berikut. 1. Konflik dalam diri seseorang. 2. Konflik antar individu. 3. Konflik antar anggota kelompok. 4. Konflik antar kelompok. 5. Konflik intraorganisasi. 6. Konflik antar organisasi. Berikutnya jenis-jenis stres kerja. Sedangkan Quick dan Quick 1984 mengategorikan jenis stres menjadi 2, yaitu eustress dan distress. Selanjutnya adapun penyebab konflik dan stres kerja. Penyebab konflik. Konflik dalam sebuah tempat kerja bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya apa saja. 1. Saling ketergantungan tugas di mana masing-masing subunit menginginkan adanya autonomi yang menyebabkan konflik dalam perusahaan. 2. Adanya perbedaan tujuan dan prioritas. 3. Adanya faktor birokratik, yakni konflik antara fungsi atau wewenang garis dan staf. 4. Kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan dan mempengaruhi peroleh imbalan masing-masing karyawan. 5. Persaingan terhadap sumber daya yang langka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 6. Sikap menang kalah. Lalu penyebab stres kerja. Sedangkan terjadinya stres pada seseorang disebabkan oleh beberapa hal, di mana faktor-faktor penyebab stres ini disebut juga stresor Gibson. Dalam Mohyi 2013-158 berpendapat bahwa sumber stres kerja yang berasal dari tempat kerja terbagi dalam 4 kategori. 1. Lingkungan fisik, meliputi cahaya, suara, suhu, ventilasi. 2. Individu, yang meliputi konflik peran ganda, beban kerja yang berlebihan, tidak ada kontrol, tanggung jawab, dan kondisi kerja. 3. Kelompok, yaitu hubungan yang kurang baik dengan lawan, bawahan, dan atasan. 4. Organisasional, yang meliputi desain struktur organisasi yang kurang bagus. Tidak ada kebijaksanaan khusus. Selanjutnya ada cara mengelola konflik kerja. Yang pertama, metode stimulasi konflik. Metode stimulasi konflik digunakan untuk menimbulkan rangsangan karyawan karena karyawan pasif yang disebabkan oleh situasi di mana konflik terlalu rendah. Rintangan macam ini harus diatasi oleh manajer untuk merangsang konflik yang produktif. Metode stimulasi konflik meliputi pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok, penyusun kembali organisasi, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persiapan. Pemilihan manajer-manajer yang tepat dan perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Yang kedua, metode pengurangan konflik. Metode pengurangan konflik mengurangi antagonisme yang timbul karena konflik. Jadi, metode-metode tersebut manajer konflik dengan jalan mendinginkan situasi yang panas. Tetapi mereka sama sekali tidak mempersoalkan kuasa yang menyebabkan timbulnya konflik orisinal tersebut.
Metode ini meliputi penggantian tujuan yang menimbulkan konflik sehingga lebih bisa diterima oleh kedua pihak dan mempersatukan kedua kelompok untuk menghadapi masalah yang sama. Yang ketiga, metode penyelesaian konflik. Metode ini dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini: dominasi atau penekanan, kompromi, dan pemecahan masalah integratif. Selanjutnya, cara mengelola stres kerja. Sedangkan stres kerja pun dapat diatasi dan umumnya ditawarkan atas dasar yang luas pada perusahaan. Program tersebut disebut manajemen stres, di mana dua program yang umum digunakan di dalamnya adalah program klinis dan program keorganisasian. Adapun pengertian dari kedua program tersebut sebagai berikut. Program klinis, program yang penanggulangannya didasarkan atas pendekatan medis tradisional. Beberapa unsur utamanya antara lain adalah diagnosis, pengobatan, penyaringan, dan pencegahan. Program keorganisasian, program ini merupakan perluasan ke program klinis, di mana biasanya dilakukan karena adanya masalah yang ditemukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.